Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah Biniyatil Qutub wal Munuh wal Rusuh wa Salahil Qalbi wal Jasad wal Ruh wa Tawatan Nasuh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi wa suriyati wa ahli baiti ajma'in. Bismillah hadratin jami'al muslimin wal malaikah wal malaikatil mukarramin wal mu'minin aminin wal awliya wa syuhada'il mursalin wal walidin wa masyayikhina wa mu'allim zawil al-qiyadina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa hadratin Al-Imam Syekh Al-Islam Tabligh Da'wah Irsyad Habib Abdillah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadar Bisyadr Syawalillahi Lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma ya man maqul umur kulliha bi yadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluhu ya fatah ya alim ta'alim betul karim ya fatah ya alim ya fatah ya alim namaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafal ittiba' wa ibadah wa istifadah dan hasan ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalati ala khair ibtiga'an min hidayahi wa qalbihi wa itu itikad. Hadaratul mukarramun yang saya hormati para jemaah hadirin sekalian, khusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah DKM Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Alhamdulillah syukurillah pada kesempatan malam hari kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi bermujahadah melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu talabul ilmu. Harapan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasi'ud Diniyah wal Wasiyah Al-Imaniyah. Pembahasan ini masih atau sekarang masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang hak-hak istri dan juga hak-hak keluarga atas suami atau atas orang yang menanggung istri dan juga keluarga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bil alamin amin. Ila an qala wa amma al-ahlu wal iyalu wa na'ni bil ahli hauna az-zawjata waz-zawjati bil iyali kullu man yakunu fi nafaqatil insani wa tahta nazrihi wa kafalatihi. Dan adapun keluarga dan juga iyal, maksud kami di sini kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan keluarga adalah istri atau beberapa orang istri. Berarti lebih dari satu. Kemudian bahasa al-iyal wa bil illa aw bil iyali kullu man yakunu fi nafaqatil insan. Jadi setiap orang yang wajib untuk dinafkahi, setiap orang yang ada dalam tanggungan suami tadi. Jadi kalau di dalam satu rumah ada istri, anak, kemudian ada juga beberapa saudara yang ikut, mungkin ponakan atau mungkin bibi atau mungkin uak, semuanya ditanggung sama dia. Maka
seorang suami wajib yang pertama untuk menafkahinya, kemudian juga wajib untuk memperhatikannya, wajib untuk menanggungnya. Wajibu alaihi al-qiyamu bi nafaqatihi wa kiswatihi, baik nafkahnya atau pakaiannya. Makanan, minuman, pakaian wajib ditanggung oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Bukan hanya itu, wa riayati hukukihim wa irsyadihim ila wadha'ifi dinihim, memperhatikan hak-hak mereka dan juga menunjukkan dan memberitahukan kepada mereka tentang amalan-amalan yang wajib mereka lakukan, yaitu amalan-amalan agama mereka. Membimbing mereka untuk melaksanakan sholat, membimbing mereka untuk menuntut aurat, membimbing mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, membimbing mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Wa ma fihi salamatuhum wa najatuhum fid daril akhirah, dan juga membimbing mereka kepada segala sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dan juga memberikan mereka kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seorang suami, seorang bapak atau kepala rumah tangga wajib untuk memberikan nafkah, pakaian kepada istri atau istri-istrinya dan anak-anaknya dan orang yang berada di dalam rumahnya. Yang ikut sama dia wajib ditanggung semuanya. Bukan hanya secara lahir aja, zahir, bukan hanya secara zahir saja, secara batin juga mesti terpenuhi. Di antaranya menunjuki mereka kepada ibadah-ibadah, membimbing mereka, memperhatikan mereka, jangan sampai cuek. Mungkin bahasa kita ketika masuk waktu maghrib masih nonton TV, jangan sampai dicuekin aja. Kasih tahu, ditegur bahwasanya waktu sholat telah masuk. Sama ketika azan telah dikumandangkan, kita tegur kalau dia masih main HP aja. Nggak dengar azan deh. Enggak pak, kan pakai headset. Jadi nggak dengar. Wa alaihi aidan ayyulzamahum al-qiyama bima yajibu alaihim min awamirillah. Dan juga seorang suami, seorang ayah, dia mesti melazimkan untuk terus-menerus melakukan perbuatan, mengingatkan, memerintahkan mereka yang ada dalam tanggungan dia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqin nisa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haknya perempuan. Allah berfirman, wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka seorang suami dan juga seorang istri memiliki punya hak dan kewajiban untuk melakukan kebaikan. Wa qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah juga memerintahkan kepada seorang suami, kepada seorang ayah untuk memperlakukan mereka atau untuk bergaul dengan mereka tentunya bil ma'ruf, dengan baik, dengan penuh rasa kasih sayang, gak kasar, gak sering marah. Wa qala ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada seorang suami atau kepada seorang ayah. Kata Allah, fa in ata'nakum, apabila mereka itu taat, patuh kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah mencari-cari atas mereka itu jalan-jalan
Artinya jangan sampai memberatkan mereka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berpesanlah, berwasiatlah kalian kepada perempuan-perempuan kalian dengan kebaikan. Artinya sering menasehati perempuan kepada kebaikan, karena perempuan itu lemah. Bagaimana kita pernah bahas, perempuan itu setengah manusia. Jadi kalau seandainya kita baru punya satu, berarti kita belum sempurna. Kalau udah punya dua, baru sempurna seorang manusia. Oh, tiga. Waqad aksara alaihi salatu wassalam minal wasiyati bin nisa'i, dan sungguh telah banyak wasiat-wasiat Nabi SAW kepada perempuan-perempuan. Wahasa ala rifqi bihinna, dan Nabi menganjurkan tentang lemah lembut terhadap mereka. Wa husnil muasyarati lahunna, dan bagaimana selalu berbuat baik dalam pergaulan dengan mereka. Bagaimana cara menghadapi mereka, tentunya dengan lemah lembut, kemudian dengan baik, dengan hati yang ramah. Waqala alaihi salatu wasallam, khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya hubungan atau sebaik-baiknya memperlakukan di antara perempuan-perempuan kalian yang ada di rumah. Dan Nabi SAW berpesan, waqala Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Nabi, adalah sebaik-baiknya kalian dalam memperlakukan keluarga saya. Karena itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang bagi lil insan ayyakuna hasanul muasyarati ma'a nisa'ihi. Seyogianya, sepatasnya bagi seorang manusia itu bahwasanya dia bergaul dengan baik, dengan penuh rasa kasih sayang terhadap perempuan-perempuan mereka. Latifal akhlak, dengan akhlak yang baik, syafiqan rafiqan, penuh dengan rasa kasih sayang, saburan ala jafaihinna wa su'i akhlaqihinna, mesti sabar terhadap akhlak mereka, terhadap mereka suka menyepelekan suaminya. Kata Al-Habib bin Haddad, mesti sabar. Kadang-kadang mereka enggak menghargai pekerjaan kita, kadang-kadang mereka enggak menghargai lelahnya kita di luar, kadang-kadang mereka menyepelekan kita, dibilang kita enggak bisa jadi pemimpin, padahal dia kalau kita enggak ada nyariin kita juga. Minta duit sama kita, minta perhatian sama kita. Dan ternyata emang perempuan kayak gitu. Akhlaknya kadang-kadang juga su'i akhlaqihin, akhlaknya kurang bagus. Kadang-kadang gak bikinin kopi, gak suka bikinin kopi, bikin kopi sendiri. Suami baru datang, bukan diambil air minum, langsung dari mana sih? Jam segini baru pulang. Padahal namanya suami kan di luar ketemu dengan orang yang macam-macam. Kan dia bekerja, dia usaha, ketemu orang yang macam-macam. Pulang ke rumah ingin mendapatkan ketenangan, ingin dilayani oleh istrinya. Tapi ternyata ketika pulang malah dimarah-marahin, tambah pusing. Udah di luar pusing, masuk ke rumah tambah pusing. Pengennya di rumah pengen tenang, stres. Wa yakunu kasirul musamahati lahunna bima yajibu lahum minal huquqi alaihinna. Dan kata Al-Habib Abdul Haddad,
seorang suami mesti memperbanyak memberikan maaf kepada mereka. Karena sebab apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang mereka mesti tunaikan, mereka tidak tunaikan kepada suaminya, ternyata suami mesti banyak maafin. Suami mesti banyak nauin. Giliran kita nggak mau ditauin, giliran kita nggak dimaafin. Tapi kata alhamdulillah, dah nggak apa-apa. Yang penting perempuan itu mesti sering dimaafin, mesti dikasih toleransi terus, mesti dikasih kebijaksanaan terus. Enak banget ya perempuan. Istri harus menang. Semua hal. Wa amma ma yajibu alaihinna min huquqillahi fayukallifihinna bil qiyami bina. Baru nih, kalau seandainya yang dilanggar hak-hak Allah, maka seorang suami boleh marah dengan semarah-marahnya. Kalau tadi kalau hak-hak kita sendiri sebagai suami, sebagai ayah tidak ditunaikan dengan baik, kita mesti banyak maafin. Tapi kalau haknya hak Allah, baru kita mesti tegas. Misalkan istri nggak sholat, awas. Kalau nggak sholat lagi, harian dikurangin. Akhirnya nggak masak, suaminya juga yang repot makan beli di luar. Jatahnya dikurangin. Wala tajuju al-masamahatu wal al-musamahatu wal musahanatu fi dzalika. Enggak boleh terlalu, tidak boleh apa bahasanya, banyak maafin nggak boleh kalau masalah hak Allah mah. Kemudian banyak toleransi nggak boleh, nggak bisa, nggak ada toleransi. Keluar harus menutup aurat, kalau nggak usah masuk rumah lagi. Jadi luar biasa. Ketika hak suami diremehkan, mesti banyak maafin. Tapi kalau hak Allah yang diremehkan, nggak ada toleransi, nggak ada maafin. Wa kadzalika la yanbaghi lahu ayyumallika bil almar'ata amrahu. Dan juga nggak pantas seorang suami itu menyerahkan urusan kepada perempuan. Ada satu urusan, ya kan, yang mesti diambil keputusan. Tar dulu ya, tunggu ibunya dulu, tunggu mama. Kira-kira setuju apa enggak? Padahal kalau kita setuju aja udah cukup, misalkan ada urusan seperti itu. Tapi tetap aja namanya perempuan, apa sih kamu bilang dulu? Nah, saya juga punya pendapat, ya, gitu juga. Pengen menang juga pasti. Termasuk di masjid kita juga sama juga, ya kan? Disuruh ikut aja acara dipegang bapak-bapak, enggak. Udah latihan berbulan-bulan. Nggak dikasih, ngambek kata Pak Haji. Wa yuwalliha nafsahu wa malahu. Dan berikan kuasa kepada istri terhadap dirinya suami dan juga hartanya suami. Kalau di sini yang wajib ngatur keuangan itu suami. Kalau di sini kitab ini. Kama yaf'aluhu ba'dal aghya'i al-mughfilina. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang dungu dan juga orang-orang yang lalai. Wa dzalika minal umuri al-mustaqbihati syar'an wa aqlan. Dan juga jangan sampai menyerahkan urusan kepada perempuan. Perempuan diberikan urusan, maka
nanti hasilnya bakalan jelek, baik secara akal ataupun secara syariat. Kenapa? Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluki wat tabi'i. Karena perempuan itu hukum mereka itu adalah hukum yang mereka itu diikuti. Mereka itu mengikuti, bukan diikuti. Mereka itu rakyat. Mereka itu pengikut. Mereka itu makmum. Faman ja'alal mamluka manikan wa tabi'a matbu'an fahuwa ma'kusun wa mankusun. Kalau seandainya rakyat dijadikan raja, makmum dijadikan imam, maka terbalik. Jadi sesuatu yang diserahkan kepada perempuan, nah, rata-rata hasilnya akan jelek secara syar'an dan juga aklan. Waqad qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung mendapatkan keberhasilan suatu kaum yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Dalam hadis. Kenapa? Di antaranya karena perempuan kan banyak kemampuannya, banyak kemauannya, perempuan. Karena dia lebih mengedepankan daripada perasaan. Kalau bagi kita perasaannya 9, pikirannya 1. Laki-laki perasaannya 1, pemikirannya dan pertimbangannya 9. Emang kan udah kodratnya perempuan seperti itu. Tapi yang lucu di Bogor, kita tahu hukum ini di tempat uwa saya tuh banyak pondok pesantren. Pokoknya kawasannya tuh kita jalan dikit pondok pesantren, kita jalan dikit pondok pesantren, kita jalan dikit pondok pesantren. Tapi dipimpin oleh kadesnya perempuan. Padahal wilayahnya pondok pesantren semua, banyak kiai, tapi dipimpin oleh kades perempuan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata Hasan Al-Basri, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu bima tahwahu inna akabahu Allahu finnar. Tidaklah seorang laki-laki yang mengikuti kemauan istri di dalam kemauan-kemauan mereka, karena kemauan mereka nggak ada habisnya kalau diikutin, kecuali Allah akan menelungkupkan seorang suami tadi ke dalam api neraka. Karena kemauan-kemauan mereka kalau diikutin nggak ada habisnya. Wa idza kana lirrajuli jaujatani au jaujatin. Dan kalau seandainya seorang laki-laki punya 2 orang istri atau lebih dari 2, lazimahu al-adlu bainahunna. Maka seorang suami itu mesti adil di antara mereka. Jangan sampai nggak adil, termasuk pembagiannya. Berarti termasuk orang adil ya. Hari Senin misalkan di istri yang pertama, Selasa yang kedua, Rabu yang ketiga, Kamis balik lagi. Nah ini mesti adil nih Mas Agung. Kalau pengen punya lagi. Oh bisa dengerin. Makanya ustadz-ustadz, kiai-kiai yang pengen punya istri 2 ngikutin Nabi itu sebenarnya salah. Nabi mah punya istri sampai 13 itu bukan keinginan Nabi, jadi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang dipaksa oleh Allah untuk menikah. Karena kita bukan seperti Nabi, rata-rata kayaknya susah untuk adil. Yang ada banyak bohongnya. Mau kemana Pak? Bapak ada rapat luar kota nih. Gak taunya di pos yang kedua. Ya,
Makanya susah dah untuk adil, nggak usah dua-dua, udah satu aja. Jadiin barang antik taruh di museum. Gak bisa untuk adil, orang-orang biasa mah gak kayak Nabi. Fa in lam ya'dil waqa'a fil itsmi wal harato. Kalau seandainya nggak bisa adil, maka dia jatuh terhadap dosa dan kemaksiatan. Dia jatuh dalam kebinasaan. Bakalan dituntut nanti dia. Jadi seorang suami yang pengen punya istri dari satu bukan hanya modal duit aja atau keberanian aja, tapi mesti modal dia bisa adil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa syaqqahu sakitu. Barang siapa yang dia punya dua orang istri tapi dia tidak adil di antara dua orang istri tadi, maka di hari kiamat datang dalam keadaan sisi badannya miring. Berarti gini dia jalannya. Kita ketahuan, wah itu punya dua istri enggak adil tuh. Tidak bisa melihat ya kita nih nanti di hari kiamat. Kalau misalkan banyak orang yang jalannya miring, wah, dia punya istri tapi istri lebih dari satu, tidak adil. Nah ini seorang suami kepada istrinya, ya tentunya membahagiakan istri dan anak adalah salah satu yang dianjurkan. Bagaimana caranya membahagiakan istri? Ya tentunya dengan materi, tentunya dengan perhiasan, karena memang identik seorang perempuan itu adalah perhiasan dan materi. Karena itu nggak ada di dalam Al-Quran perempuan yang masuk dalam surga akan menikah dengan bidadara, nggak ada. Yang ada akan diberikan permata, yang akan diberikan gelang, yang akan diberikan kalung dari berlian, kemudian dari jamrud, pokoknya pakaian yang luar biasa indah. Hanya enggak. Tapi kalau laki-laki, Allah kabarkan kabar gembira itu menikah dengan 100 bidadari. Memang perlu laki-laki sukanya gitu aja. Enggak terlalu penting perhiasan bagi laki-laki mah. Langsung banyak, wah 100 bidadari. Ya beda kekuatannya, seperti kekuatan di dunia beda. Katakan bahwasanya kekuatan penduduk surga itu seperti 100 orang laki-laki, satu laki-laki seperti 100 orang laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Dan sebaliknya sekarang seorang istri kepada suami gimana kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan. Wa amma haqqul jauzi ala jaujatihi fa huwa min a'zamil huquqi. Dan ada pun hak seorang suami yang mesti dipenuhi oleh istrinya itu adalah yang paling besarnya hak. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan menikah, maka surganya itu ada di suaminya. Ketika dia taat sama suaminya, berarti dia taat sama ayah ibunya. Kalau ada satu keperluan, si orang perempuan tadi mesti mendahulukan suaminya dulu daripada keluarganya. Berbeda dengan suami atau ayah. Kalau masih punya orang tua, apalagi ibu, dahulukan ibunya dulu daripada istri dan anak-anaknya sampai meninggal dunia. Jadi kalau misalkan kita punya anak perempuan, kemudian nanti menikah, kita harus siap bahwasanya dia harus mendahulukan suaminya dulu daripada kita. Karena mendahulukan suaminya itu termasuk adalah berbakti kepada kita atau kepada orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wasallam lau amartu ahadan, kata Nabi, bahkan jikalau seandainya aku memerintahkan kepada seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh
manusia sujud kepada manusia yang lain. Kenapa? Li'izami haqqihi 'alaiha, karena sangat besarnya hak suami terhadap istri. Qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atun batat wa zawjuha anhu radin dakhalal jannah dakhalat al jannata. Kalau seandainya kapan saja seorang perempuan bermalam, setiap malam perempuan dan suaminya ridho terhadap perempuan, kalau dia mati pada malam itu dia masuk surga. Luar biasa. Wa qala alaihi salatu wasallam yang terakhir, idza shallaitu al mar'atu idza shallat al mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Seandainya perempuan hanya melaksanakan sholat 5 waktu aja, sholat sunnah dia enggak, dan puasa hanya di bulan suci Ramadan aja, dan dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia dikatakan kepada dirinya, dibilang katanya bahwasanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana aja. Kalau kita sebagai laki-laki nggak bisa, ada pintu royan akan dimasuki orang yang sering melakukan ibadah puasa. Ada pintu-pintu yang lain. Kalau kita melakukan ibadah sedekah nanti masuk dalam pintu sedekah. Kita sering memberikan makan orang, kita dermawan, masuk pada pintu dermawan. Tapi kalau perempuan enggak, cuman sholat 5 waktu aja, puasa di bulan suci Ramadan aja, dia jaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, udah dia masuk surga mana aja pintu masuk yang dia bisa, yang dia mau masukin. Tapi susah. Susah perempuan untuk taat kepada suaminya, nggak mudah. Rata-rata dia pengen menang sendiri. Kalau nggak menang dia nggak puas. Mudah-mudahan yang singkat ini didengar oleh istri-istri kita, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.